Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Senang sekali kita bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Saudara-saudara, apakah pandai dalam hal tawar-menawar? Biasanya para ibu-ibu yang jago dalam hal ini. Tapi ketika ditawarkan oleh dunia, apa yang berbeda dengan firman Tuhan, bagaimana kita menanggapinya? Itulah yang akan kita sama-sama bahas dengan dua narasumber kita, Pendeta Alberto Tulalesi, Direktur Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom, puji Tuhan kabar baik, Ivy. Terima kasih sudah hadir. Pendeta Samuel Pardede juga, terima kasih sudah datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kali ini judul dari pelajaran ke-9 kita adalah Hidup Bijaksana. Pak Pendeta, ada beberapa salam yang telah masuk dari para pemirsa kita, jadi itu saya akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita melihat ayat inti dari pelajaran kali ini. Kepada Pendeta Samuel Pardede, saya mau sampaikan salam dari Saud Sahat Maruli. Dikatakan, semoga kita bisa berubah menjadi manusia baru melalui tuntunan Roh Kudus di dalam setiap hati kita semua. Amin. Ada juga pemirsa baru dari Kota Banjar di Langensari, namanya Bapak Kasim Sucipto, dan yang satu lagi dari Jemaat Duta Remboken Minahasa Manado. Pendeta Samuel Pardede boleh tanggapi salam dari para pemirsa? Salam, senang bertemu dengan sahabat-sahabat pada saat ini. Ya, saya percaya kesempatan kita bertemu itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa pada kita. Selamat berdiskusi Sekolah Sabat. Ya, terima kasih. Dan untuk Pendeta Alberto Tulalesi ada salam dari Sorong Selatan, Jemaat Pionir Teminabuan, dan juga ada satu komen dari pemirsa kita. Beliau mengatakan bahwa terima kasih atas penjelasan tentang pelajaran Sekolah Sabat, kiranya dapat kami pahami, kami dapat lebih jelas mengenai pelajaran Sekolah Sabat ini. Pendeta sendiri tahu di YouTube dan macam-macam ada banyak begitu ya diskusi Sekolah Sabat, tapi dari berbagai fasilitas yang berbeda. Apa harapan Pendeta kepada para umat dalam mempelajari firman Tuhan ini? Baik, shalom umat Tuhan yang ada di Sorong dan seluruh pemirsa yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat dari Gereja Masih Advent Indonesia Kawasan Barat, baik melalui kanal YouTube, Facebook, dan beberapa media sosial lainnya. Jadi, pergunakan media sosial untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi, carilah acara-acara ataupun program-program dari setiap kanal yang ada di media sosial untuk membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat menawarkan untuk mari kita mengenal Tuhan melalui belajar Sekolah Sabat bersama. Amin. Terima kasih untuk arahan dan juga nasihatnya supaya kita tidak bosan-bosan belajar Sekolah Sabat dari minggu ke minggu. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana, terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pendeta Pardede boleh buka kita dalam doa? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat belajar bersama melalui diskusi Sekolah Sabat. Kami percaya semua pemirsa akan diberkati oleh Tuhan melalui pemaparan dan diskusi yang akan dibawakan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9 yang akan kami bawakan di jemaat kami masing-masing. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami memberkati semua perangkat yang kami gunakan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kau berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Pardede. Para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke Efesus 5, karena kita akan melanjutkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus selagi ditulisnya dari dalam penjara. Pelajaran hari Minggu berjudul, Sebaliknya, biarlah ada ucapan syukur. Di hari Minggu ini kita
memperlihatkan sebuah sosok yang paling jago dalam hal tawar-menawar. Tawar-menawar bukan berarti saya menerima apa yang dunia ajarkan begitu ya, tapi menahan diri atas tawaran dunia, yaitu Yesus sendiri. Pendeta Samuel Pardede boleh bantu kita untuk memulai peniru Allah. Inilah orang yang akan bertahan pada sampai akhirnya. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya, kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini tentu dibutuhkan hikmat ya, kebijaksanaan dari sorga. Seperti yang Kak Evi katakan tadi, ketika dunia menawarkan ya segala sesuatu dengan kesenangannya, lalu kemudian tawaran yang diberikan oleh Kristus melalui firman-Nya, tentu kita harus membutuhkan hikmat untuk bisa menerima tawaran yang terbaik. Biasanya ketika kita memutuskan untuk menerima tawaran dari apa yang akan kita pilih, kita harus tahu dulu nilai yang ditawarkan ya. Boleh saja mungkin dunia akan memberikan tawaran-tawaran yang menarik, tetapi jangan lupa semuanya itu bersifat fana, bersifat sementara, sedangkan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus adalah hal yang bersifat kekal. Dan kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus sendiri ketika berada di dunia ya, dia sudah menunjukkan teladan, contoh bagi kita bagaimana kita harus bersikap dalam dunia yang penuh dengan tawaran-tawarannya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus meniru apa yang Kristus telah lakukan buat kita. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan ya harus berpatokan pada kasih yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita bisa melakukan apa yang telah dia lakukan ya dengan bijaksana dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini. Saya rasa demikian, Kak Evi. Yes, terima kasih pendeta sudah mengingatkan kita dan juga membuka pelajaran ini dengan baik. Di pelajaran hari Minggu, salah satu contoh yang ditekankan adalah untuk kehati-hatian terhadap sifat amoral, terutama etika seksual, pendeta Alberto Tulalesi. Dan di sini dikatakan orang-orang muda secara khusus. Rasul Paulus memberi nasihat ini. Bagaimana hal ini bagaimana nasihat dari Rasul Paulus bisa juga berkenaan dengan kita, orang muda yang masih hidup di zaman sekarang ini? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Evi. Saya lihat apa yang terjadi di zaman Paulus hidup, nggak ada bedanya dengan di zaman sekarang ya, di mana pelanggaran amoral itu dianggap biasa, percakapan-percakapan amoral itu dianggap biasa. Jadi karakter-karakter amoral itu dianggap biasa. Hidup bareng sama temen, kenapa emang kalau suka sama suka kok diganggu? Ngerecokin aja. Hak asasi, jangan ganggu gua dong, jangan ganggu saya. Suka sama suka kok. Dia aja nggak marah, kenapa jadi harus diganggu? Jadi ini semua yang terjadi di zaman sekarang ini sama lah posisinya dengan yang di zaman Rasul Paulus. Jadi memang ngeri ya, luar biasa ya. Jadi yang terjadi. Nah, biasanya kan kenapa orang-orang muda? Karena orang-orang muda adalah orang-orang yang gampang berkomunikasi dengan dunia luar. Kita lah orang-orang muda yang pengguna jejaring sosial ya. Misalnya media-media sosial kita penggunanya. Dan paparan-paparan yang ada di media sosial ataupun di siaran-siaran internet ataupun apapun yang ada di dunia maya ini bebas banget. Dan lingkungan di sekitar kita juga sepertinya bebas banget. Nah, dunia menawarkan seolah-olah kesenangan. Wah, hidup sama-sama tanpa ikatan itu enak banget. Nggak ada ikatan kok, tenang aja. Jadi nggak ada masalah. Jadi sepertinya semuanya enak banget. Tapi hati-hati. Itu bisa membawa konsekuensi kepada kekekalan. Kita tidak bisa menikmati hidup kekekalan. Oleh karena itu orang-orang muda yang terbuka terhadap semua saluran komunikasi, dunia ini menawarkan yang bisa menyesatkan kita. Kita perlu berhati-hati, kita perlu dekat dengan Tuhan, jadi para penurut Tuhan, jadi anak-anak terang, sehingga baik kata-kata, apapun yang kita lihat di sekitar kita, akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Jadi media sosial yang kita gunakanlah untuk carilah media sosial yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Seperti ini pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Terima kasih.
Terima kasih Pendeta sudah sekaligus mempromosikan program ini ya. Tapi memang itu sangat penting. Jadi ini suatu kekuatan juga bagi orang muda bahwa sekolah sahabat itu bagi orang muda juga relevan gitu ya. Tinggal bagaimana kita melihat persepsinya dan mencari aplikasi dan implementasinya juga. Jadi semangat untuk terus belajar sekolah sahabat. Dan di sini juga Pendeta Samuel Pardede adalah Direktur PA Pemuda Advent gitu ya Pendeta di daerah Sumatera kawasan Selatan. Jadi silakan nanti Pendeta tambahkan nasihat-nasihat khususnya untuk orang muda. Baik, untuk sekarang kita lanjut ke hari Senin terlebih dahulu. Tadi Pendeta Alberto Tulalesi sudah mention berjalan sebagai anak terang. Bagaimana caranya Pendeta Samuel Pardede, Rasul Paulus menasehatkan kita boleh tinggal bersama anak-anak dunia, tapi jangan mengambil bagian, jangan menjadi mitra. Ini Efesus 5 ayat 7-10. Bagaimana caranya berdasarkan dari nasihat Rasul Paulus? Silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya, tentu kalau kita melihat dalam kehidupan dunia sekarang, sama seperti yang Pendeta Alberto katakan tadi, Tulelesi katakan tadi, bahwa memang kehidupan kita dengan zaman Rasul Paulus sampaikan tadi itu hampir sama, ya, saya katakan hampir sama. Penarikan-penarikan dunia, khususnya tadi hal-hal yang berbau kepada dosa-dosa seksual, amoral, ya. Nah, itulah sekarang yang sedang ditawarkan oleh dunia, dan sekarang kita sedang hidup, ya, dengan orang-orang yang menganggap, kalau dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, melakukan dosa tanpa rasa malu. Jadi orang sudah menganggap itu lumrah. Ketika kita mengadakan dosa percabulan itu lumrah. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang melakukannya. Lumrah, ya. Dan kita sedang hidup di sana. Itu makanya dikatakan dalam Efesus 5 ayat 6, janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Coba kita perhatikan kalau orang-orang dunia sekarang, omongan apa yang mereka bicarakan setiap hari? Kesenangan dunia, kepelisiran, seperti yang Pendeta Alberto katakan tadi, ya. Statusnya pun pasti status yang berbau pornografi, porno aksi, hal-hal cabul, dan sudah terbiasa orang mengungkapkannya dengan tanpa rasa bersalah. Karena orang anggap itu sudah biasa, ya, lumrah pada zaman sekarang. Dan kita hidup di dunia seperti ini. Makanya kita harus tetap berjalan sebagai anak terang. Beda. Kita berbeda dengan dunia. Ya, kita adalah anak-anak terang. Kita harus berbeda dengan kehidupan kegelapan yang ditawarkan oleh dunia. Walaupun mungkin dunia belak-belakan, ya, belak-belakan melakukan dosa tanpa rasa malu. Bahkan dikatakan mereka berlaku apa? Cemar, serakah, berbuat hal-hal yang cabul, yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi kita harus tetap apa? Tetap teguh pendirian kita sebagai anak-anak Allah, ya, yang berjalan di dalam terang. Kita harus berbeda. Karena kita tidak mau kita mengalami apa? Mengalami murka Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang dunia yang sudah terbiasa dengan hidup dalam dosa. Jangan lupa kita harus hidup di dalam Kristus, ya. Dia telah menebus kita. Kita bukan lagi milik kita. Kita berbeda dengan dunia karena kita adalah anak-anak terang. Saya rasa demikian, Kak Evi. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah membahas pertanyaan di bawah hari Senin ya. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan kosong, dan juga sudah membahas nomor 1 di hari Jumat. Bagaimana kita menggunakan budaya viral yang 24 jam kita bisa akses gitu ya dengan banyak perkataan kosong seperti yang Pendeta Pardede tadi sebutkan. Nah, Pendeta Tulalesi, saya mau bahas pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Karena di sini penting nih pertanyaannya. Apakah ketika Paulus melarang kita berbicara mengenai amoralitas seksual, itu berarti kalau ada perilaku buruk dan juga pelecehan seksual kita diam-diam saja, begitu kan? Katanya pemali, jangan ngomongin porno-porno begitu. Akhirnya kalau ada kejadian gitu jadi bingung gitu ya, aduh umat Tuhan harus bertindak seperti apa begitu. Silakan Pendeta. Ya baik, terima kasih Kak Evi. Jadi memang ya, bayangkan ya, luar biasa ya yang tadi dikatakan bahwa seperti Pendeta Pardede katakan, sepertinya biasa loh, nggak pakai malu sekarang, nggak pakai malu, istilahnya untuk perkataan cabul, perbuatan-perbuatan amoral,
nggak ada malu-malunya, nggak ada malu-malunya. Jadi bahkan candaan ya, gurauan, ya bercanda doang. Tapi banyak anak muda yang berpikir bahwa bercanda yang ngejurus itu bercanda yang paling bikin ketawa. Wah, itu bercanda yang paling enak. Hati-hati. Jadi rupanya, jadi begini, bukan berarti kita diem lalu ngeliatin pelecehan seksual, kita diam, nggak peduli kita sama orang lain, lalu urusan lu lah, ya lalu kita nggak mau urusin, kasihan orang sudah mengalami pelecehan seksual yang sangat luar biasa, kita diem. Enggak, bukan berarti kita diam, enggak dong. Kita harus menjadi berperan bersama dengan Tuhan untuk kalau itu sahabat kita, misalnya contoh dia mengalami pelecehan seksual, maka kita harus sampaikan sama dia untuk dia tolong dia untuk dia berusaha keluar dari kondisi tersebut. Ya kalau misalnya pacarnya terlalu atau kekasihnya terlalu membuat dia menjurus-jurus terus, udah mendingan kita akan motivasi dia tinggalin, karena itu membawa pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Efesus pasal 5 juga bilang jangan berkawan dengan mereka. Jadi itu kita harus bicara, harus speak up, Kak Ivy. Jangan diem doang kalau ada di sekitar kita yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Kak Evi. Ya, penting sekali itu, dan saya penasaran bagaimana pemirsa akan melanjutkannya di diskusi UKSS masing-masing gitu ya, biar lebih seru, lebih relevan terhadap kehidupan jemaat pribadi. Terima kasih sekali, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Bangunlah, Hai Kamu Yang Tidur. Ini penting, makanya tadi Pendeta Pardede dan Pendeta Tularesi katakan yang biasa-biasa saja zaman sekarang belum tentu benar begitu ya, jadi harus bangun dari tidur. Dan di sini ditekankan bagaimana bukan hanya perkataan ataupun ketika ada kejadian-kejadian amoralitas kita speak up seperti yang pendeta katakan tadi, tapi ini merupakan gaya hidup. Bagaimana itu artinya, Pendeta Samuel Pardede? Karena kalau kita ingat, gaya hidup juga disinggung di pelajaran minggu lalu, bagaimana persatuan jemaat itu dipengaruhi gaya hidup yang benar, tidak ada celah dosanya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi ya. Jadi semua pemirsa ya dimanapun berada, jangan lupa gaya hidup orang Kristiani itu anak-anak terang tadi, gaya hidup anak-anak terang itu berbeda dengan gaya hidup duniawi. Kalau gaya hidup dunia tadi sudah kita katakan, kepelesiran, percabulan, ya itu adalah hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Tapi gaya hidup anak-anak terang itu berbeda, ya. Kita berfokus kepada kasih Yesus, tentang pengorbanan. Gitu kita pelajari tentang pengorbanan Yesus, artinya bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi kita berfokus kepada pengorbanan Yesus, gimana dia oleh karena kasih yang luar biasa dia mau mati buat kita. Jadi bukan fokus kepada kesenangan diri, tapi untuk kemuliaan Allah. Itu menjadi gaya hidup yang harus kita jalani. Jadi apapun yang kita lakukan, ya namanya gaya hidup ya, segala sesuatu yang kita lakukan setiap saat, ya jangan lupa semua itu harus untuk memuliakan nama Tuhan, ya bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Berbeda dengan gaya hidup dunia, karena gaya hidup dunia kan apapun yang mereka lakukan yang penting saya senang. Selama saya senang, saya lakukan. Ya, selama saya suka, saya lakukan. Dan akhirnya hal-hal yang berbau amoral pun karena itu menyenangkan bagi mereka, ya akhirnya mereka umbar. Ya, dan akhirnya ketika orang lihat seharusnya gaya hidup orang Kristen itu berbeda. Yang menjadi persoalan sekarang Kak Evi, kadang-kadang susah kita lihat mana orang Kristen mana enggak, karena gaya hidupnya sama, statusnya di Facebook sama, bahkan profil yang lebih heboh lagi orang-orang muda, profilnya anime itu ya, yang gambar-gambar vulgar, padahal mengaku Kristiani, ya tontonan-tontonannya sama dengan dunia, lagu-lagunya sama dengan lagu-lagu dunia, bahkan cara-cara tadi. Kalau misalnya kan ini pelajaran tadi, nggak apa-apa sedikit mundur tadi. Kebanyakan kalau misalnya orang-orang dunia lagi senang, sukses dapat sesuatu kan mereka rayakan dengan pesta kan, mereka rayakan dengan hiburan. Seharusnya kalau kita dengan ucapan syukur, itu yang harus kita lakukan, bukan dengan pesta pora, ya. Menjadi berkat bagi orang lain. Ingat Yesus, segala sesuatu yang dialami oleh Yesus bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, untuk orang lain. Ya, pengorbanan. Itulah gaya hidup orang Kristiani. Pengorbanan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi untuk apa? Untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi kita harus hidup, jangan lupa karena ada dua tadi ya, menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak terang, lalu yang kedua adalah menjauhi apa?
gaya hidup duniawi. Ya, jadi saya rasa itu Kak Ivy. Kita harus beda jelas. Mana anak terang, mana anak dunia. Gaya hidupnya harus beda. Amin, terima kasih sekali. Saya puji Tuhan, diskusi kita sedikit berbeda karena background dari para Bapak Pendeta ini PA begitu ya, jadi lebih bersemangat, lebih berapi-api. Puji Tuhan untuk variasi dan juga dinamika sekolah sahabat ini. Jadi penting sekali, terima kasih Pendeta Pardede sudah mengingatkan kita untuk hidup berbeda. Nah, tapi pertanyaannya di sini lagi Pendeta Alberto, kalau terlalu terang, jadi susah didekati sama anak gelap istilahnya begitu ya, ataupun jadi dikata-katain gitu, terlalu suci dan lain-lain. Jadi pendekatan seperti apa? Seperti yang Pendeta Pardede bilang, yang penuh kasih, penuh pengorbanan, tapi mengayomi gitu ya, embrace, bukan malah lebih jauh. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya, jadi memang teladan kita adalah Yesus ya. Orang itu paling nggak enak kalau disalah-salahin, kalau dihakimi. Jadi kalau kita udah hidup jadi anak terang, biar tampil beda, nyalah-nyalahin orang aja kerjanya. Itu paling nggak enak. Itu langsung lah teman-teman kita yang di sebelah-sebelah kita akan malah kehidupan terang kita nggak menjadi berkat malah. Karena cuma bisanya nyalah-nyalahin. Coba lihat Yesus. Yesus makan bareng sama Lazarus pemungut cukai. Zaman dulu tuh pemungut cukai itu haram jadah istilahnya untuk didekatin. Itu pengkhianat bangsa. Tapi Yesus tuh baik, dengan kasih dia tetap mau bergaul dengan mereka untuk mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar kita boleh jadi ya mereka terpapar dengan kehidupan amoral. Bukan berarti kita mau hakimi mereka, kita nyalah-nyalahin mereka, cuma ngata-ngatain mereka doang. Ya percuma hidup terang kita. Tapi kehidupan terang kita, misalnya kita tetap ramah sama mereka, kita tetap baik sama mereka, kita nggak pernah ngomongin tuh yang kayak gitu-gituan. Ketika kita diajakin hidup amoral, kita menolaknya. Orang akan terpesona dong dengan kebaikan kita, dengan kasih kita, dengan keramahan kita. Lalu tetap aja loh, dia walaupun dekat sama kita, tapi dia nggak mau loh ketularan kebiasaan-kebiasaan kita yang kata-katanya suka ya ngejurus-ngejurus, lalu juga misalnya juga perilakunya juga suka ya pokoknya dikit-dikit ya ngejurus-ngejurus lah orang bilang sekarang ya. Jadi enggak, tapi deket sama dia enak. Nah, itu jadi terang banget itu Kak Evi. Jadi jangan berperilaku seperti orang Farisi yang cuma bisa nyala-nyalain doang, tapi berperilaku seperti Yesus yang merangkul yang merangkul mereka untuk mereka boleh melihat terang kebenaran Allah. Terima kasih Kak Evi. Amin. Itu sebenarnya sudah menyinggung pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Jadi para pemirsa boleh lanjutkan dengan cara apa masyarakat kontemporer kita mencerminkan praktik-praktik kafir yang serupa dengan yang Paulus tangani pada zamannya. Jangan-jangan orang di dalam gereja hidupnya sudah jauh begitu ya. Jadi udah beda tipis tuh, ini gelap apa terang gitu ya. Kurang jelas, abu-abu jadinya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul segera menerima tawaran. Nah, Pendeta Samuel Pardede, Rasul Paulus menasehatkan kalau kamu sudah diyakini oleh kebenaran ini harus segera dipraktikan. Apa bahayanya, Pendeta, kalau kita mengulur-ngulur waktu? Di Efesus 5 ayat 15-17 digunakan istilah menebus waktu. Orang arif itu dia menebus waktu. Silakan Pendeta Pardede dengan penjelasannya. Terima kasih Kak Ivy ya. Baik, kita melihat Rasul Paulus mendorong para umat-umat Tuhan ya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi berbicara tentang menebus ya itu sama dengan membeli. Berarti segera menerima tawaran. Ini adalah momen, kesempatan ya, kesempatan yang harus segera. Kalau lewat ya sama seperti ya namanya tawaran ya. Tawaran itu kan ada akhirnya. Jangan sampai pintu ngasih yang tertutup, nggak sudah. Artinya gunakan selama masih ada waktu. Dan waktu adalah sekarang. Waktu adalah sekarang, segera. Bahkan kalau tawar-menawar kan, kalau kita lewat sudah diambil orang. Kan begitu dia. Makanya kita harus ambil waktu, manfaatkan waktu secepat mungkin. Dengan demikian, ketika kita memutuskan untuk menerima tawaran dari Kristus, jangan tunda. Kan orang-orang muda bilang begini, contoh ini maaf, aduh saya masih muda Pak Pendeta, nantilah kalau saya sudah bekerja, saya masih mau senang-senang sekarang ini, nanti kalau sudah bekerja, nantilah setelah saya menikah, saya masih senang-senang, setelah menikah, nantilah setelah saya sudah tua. Akhirnya kesempatan itu tidak ada lagi sama kita.
Jangan sampai menunda-nunda. Ingat, orang yang menunda-nunda untuk menerima tawaran Kristus, ya kenyataannya banyak yang hilang. Bahkan saya mempunyai pengalaman ketika membujuk, yang biasanya pendeta juga harus pintar membujuk-bujuk juga untuk seseorang menerima Yesus. Kenyataannya orang yang terlalu lama menerima tawaran itu hilang juga, hilang. Ya, alasan-alasan dikatakan nanti setelah ini, nanti setelah itu, enggak juga. Kenapa? Karena dunia akan semakin gencar, setan akan semakin gencar menawarkan tawaran-tawaran yang lebih menarik. Akhirnya kita melupakan tawaran yang diberikan oleh Yesus. Oleh sebab itu, ya, ketika kita berbicara tentang menebus waktu, sekarang waktunya, ya, sekarang waktunya. Itu sama dengan membeli, yang tidak boleh apa? Tidak boleh terlepas. Sama seperti kalau kita bahasa apa itu, kalau kita uh, uh, barang sesuatu dilelang gitu ya. Kalau sampai waktunya habis, sudah kita kehilangan kesempatan. Dan kesempatan itu masih ada. Kita masih hidup sekarang. Ya, Yesus Kristus masih mengizinkan kita untuk mendengarkan suaranya. Jangan sampai pintu kasihan tertutup dan akhirnya kita apa? Kehilangan kesempatan itu. Demikian Kak Ivy. Amin. Menunggu paket kiriman aja kalau lama sampainya kita udah komplain duluan ya pendeta sebelum barangnya sampai. Untuk Tuhan kita terus delay terus. Itu merupakan sebuah perenungan. Persis seperti yang pendeta Pak Dede bacakan tadi di paragraf 3, saya juga membaca katanya, karena waktu itu, hari-hari itu jahat, dan jalan dunia ini didominasi oleh penguasa kerajaan angkasa. Jadi harus sekarang gitu ya, jangan nanti-nanti. Nah, mengenai alasan menunda-nunda, saya mau bawa perhatian kita ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Alberto Tulalesi. Ini strategi dari Paulus yang disalah mengertikan oleh orang-orang gitu ya. Seperti yang tadi Pendeta Pak Dede bilang. Tunggulah, saya mau menguji dulu apa yang berkenan bagi Tuhan gitu. Atau tunggu, saya mau mengerti dulu kehendak Tuhan. Jadi belajar Alkitab lama tapi prakteknya belum gitu ya. Atau dia mau ngetes dulu nyamannya seperti apa. Sebenarnya apa yang dimaksud Paulus ketika beliau menggunakan dua istilah ini sebagai strategi? Silakan Pendeta Tulalesi. Baik, terima kasih Kak Ivy. Terima kasih juga Pendeta Pardede untuk penjelasannya. Jadi para pemirsa yang kekasih, saya ingin sedikit untuk masalah pergunakanlah waktu yang ada ya. Jadi waktu ini suci sebagaimana hidup ini suci. Jadi apa yang kita gunakan dalam mengisi waktu kita dalam keseharian kita yang 24 jam ini. Nah, dunia tawarkan dong. Dunia tawarkan dong untuk, dunia bombardir untuk hati kita, karena pintu jiwa itu untuk masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam akal budi itu adalah panca indera ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu masuk ke dalam jiwa. Nah, dunia bombardir abis kita untuk akhirnya bisa saja di tontonan kita atau pergaulan kita adalah cabul dan amoral. Akhirnya apa boleh buat, jiwa kita dipenuhi oleh itu. Nah, ini yang mau dibilang bahwa jangan izinkan itu terjadi, tapi izinkan biarlah kiranya Tuhanlah yang kita izinkan menguasai dalam diri kita. Gunakan waktu yang ada ini. Contoh dalam aktivitas kita kerja, kita tahu bahwa ada banyak orang bahwa bilang ya kerja itu ibadah. Kerja itu juga adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja ya, ketika kita misalnya contoh ada waktu luang, ngapain kita waktu luang? Nah, waktu luang itu kenali Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita kenali Tuhan. Kenali Tuhan melalui apa? Melalui doa dan baca firman. Di sini juga ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan dan untuk mengerti kehendak Tuhan. Enggak ada lain untuk mengerti kehendak Tuhan adalah kita harus baca firman. Itulah suara Tuhan, itulah kehendak Tuhan yang kita. Jadi ketika kita izinkan dalam mengisi waktu ini, menebus waktu ini, mengisi jiwa kita dengan perkara-perkara ilahi, kita mulai akrab dengan Tuhan, kita kenal suara Tuhan. Dengerin suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitabnya. Maka kita akan tahu karena memang di dunia ini ada orang bilang ada yang abu-abu, kadang boleh kok, enggak deh. Gimana biar jelas banget, hitam sama putih itu jelas banget gitu loh. Jadi kita nggak pusing bedain abu-abu mana, ini kira-kira kehendak Tuhan atau enggak ya. Biasain dengerin suara Tuhan. Kalau udah kita biasain dengerin suara Tuhan, maka kita tahu ini bukan suara Tuhan. Nah, itulah kira-kira gambarannya Kak Ivy. Terima kasih Kak Ivy.
Terima kasih Pendeta sudah jelas menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Terakhir kita ke hari Kamis dengan judul Ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa surat Efesus ditujukan bukan hanya kepada individu tapi juga kepada satu jemaat gitu ya. Bagaimana secara kolektif, secara berkelompok mereka dapat melakukan kehendak Tuhan. Makanya di hari Kamis kita diingatkan supaya kita terhindar dari hal-hal yang amoralitas ini. Pergunakan waktu lebih banyak dalam peribadatan. Begitu ya, Pendeta Pardede, boleh tolong ditambahkan apa maksud Paulus dalam hal ini? Ya, baik, terima kasih Kak Evi ya. Jadi seperti yang Kak Evi bilang tadi ya, ingat bahwa sebenarnya berbicara tentang ibadah itu ya bukan hanya kalau kita berpikir ibadah itu hanya hari Sabat, bukan ya. Coba kalau kita renungkan selama 7 hari dalam siklus hari. Kalau kita ini masuk akal dah, kalau misalnya selama 6 hari bekerja, selama itu kita gunakan untuk pesta pora, senang-senang dengan dunia, melakukan hal percabulan, lalu tiba Sabat. Apakah yakin kita bisa dikuasai Roh Kudus? Jadi 6 hari kita seolah-olah saya milik dunia. Lalu hari Sabat oke, baru saya jadi milik Tuhan. Enggak, setiap hari. Hidup itu adalah ibadah. Ya setiap hari kita harus apa? Dan jangan lupa kalau kita kaitkan ini dengan kehidupan di jemaat, ya. Ketika kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, bernyanyi bersama, ya. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita melangkah ke dunia bertemu dengan orang-orang dunia. Artinya sudah ada bekal. Jadi jangan menyepelekan persekutuan. Persekutuan di rumah dengan rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak dalam ibadah di rumah, maupun persekutuan dalam gereja. Kenapa? Karena kita akan melangkah nanti ke dunia, bertemu dengan orang-orang dunia. Jadi kalau kita tidak punya bekal, tidak pernah dikuatkan dengan sahabat-sahabat kita yang sama-sama adalah anak-anak terang, lalu ketika kita bertemu dengan anak-anak dunia, bisa dihapus, bisa dipastikan kita binasa. Karena kita tidak tahu mana lagi yang benar, mana yang salah. Ya, oleh sebab itu, ya, dalam pelajaran ini Rasul Paulus ya arahkan kita semua seperti yang Kak Evi katakan, ini pribadi maupun sebagai jemaat untuk selalu dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Ya, baik dalam hari-hari kita, bahkan ketika kita bersama dengan orang dunia, kita harus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita menganggap hanya pas di gereja kita nanti dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dunia nggak masalah deh. Enggak. Setiap saat, setiap hari. Karena itu akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Terima kasih Kak Evi. Terima kasih sekali Pendeta. Saya tertarik tadi Pendeta menyebutkan mengenai pentingnya mesbah pagi dan petang, begitu ya. Keluarga juga tetap harus datang kepada Tuhan pagi dan siang. Karena saya dengar cerita di Filipina ada satu pendeta dan keluarganya yang live, siaran langsung di Facebook ketika family worship 1 minggu sekali. Dan itu yang menonton ternyata ratusan ribu orang dari seluruh dunia. Kalau dia lagi live begitu ya, dan banyak dari orang-orang yang menonton beliau mengatakan, aduh saya dari kecil padahal sudah worship pagi dan malam, tapi ketika dewasa sudah mulai lupa, sekarang udah punya anak nggak saya praktekkan, jadi kangen, jadi saya mau juga katanya family worship. Ya puji Tuhan untuk hal itu, jadi terima kasih Pendeta sudah ingatkan. Dan saya suka penulis dari Sekolah Sabat ini selalu menyinggung mengenai Roh Kudus di pelajaran hari Kamis ya. Pendeta Tulalesi kalau notice juga begitu ya, setiap hari Kamis pasti akan dibawa ke topik Roh Kudus karena memang dalam peribadatan ada kuasa Roh Kudus yang nyata di dalam itu. Bagaimana gambarannya Pendeta? Iya, baik. Saya mau gambarkan juga ya, maksudnya kenapa pentingnya puji-pujian itu ya. Coba lihat deh Kak Evi, misalnya kalau kayak tentara, polisi, kalau lagi baris-baris itu ngapain dia? Ada lagunya kan? Iya. Ada lagunya. Jadi bangsa Israel dulu waktu mereka berjalan itu berziarah istilahnya itu kan contoh ya, mereka mau pergi ke Yerusalem, mereka dari tempat yang jauh banget ya. Itu tuh yang menguatkan mereka dalam perjalanan, nyanyi bareng. Nyanyi. Makanya ada Pathfinder istilahnya bernyanyilah dalam hati. Adventurer atau Pathfinder ya? Bernyanyilah, nyanyi dalam hati. Jadi puji-pujian itu rupanya nguatin kita. Makanya ada banyak tempat hiburan di dunia ini, karaoke apa segala macam tuh biar orang nyanyi, lagi suntuk nyanyi ya. Jadi rupanya ada kekuatan dalam nyanyian, ada kekuatan dalam pujian.
itu membangun iman dan menjadi berkat bagi sesama. Nyanyi bareng itu rupanya nguatin, nyanyi di dalam keluarga itu rupanya nguatin, nyanyi dalam hati juga rupanya kuatin. Jadi itu dia. Nah, itu semua akan hampa kalau tanpa Roh Kudus. Jadi artinya kekuatan Roh Kudus itu membantu puji-pujian kita itu ada satu tulisan singing with understanding. Jadi kan banyak orang di dalam gereja nyanyi aja, pokoknya ngucapin aja tapi nggak ngerasain gitu loh lagunya gimana. Kayaknya formalitas doang nyanyinya. Misalnya penunggu pagi di dalam keluarga juga nyanyinya tuh sambil ngantuk lagi. Jadi formalitas. Jadi nggak apa namanya nggak membangun semangat gitu loh. Jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi memang harus dengan tuntunan Roh Kudus sehingga puji-pujian kita itu memang membangun iman kita dan juga menggerakkan semangat orang lain yang nyanyi bareng sama dia. Jadi memang ada beberapa orang bilang gini, Vi, saya mau sampaikan juga, tempo pujian juga tuh penting. Ada banyak banget orang nyanyinya narik banget. Padahalnya contoh misalnya lagu persembahan ya, kayaknya nyesel banget dia ngasih persembahan karena ditarik banget, nggak ada sukacitanya gitu loh dia ngasih persembahan. Jadi tempo juga penting. Jadi artinya Roh Kudus akan menolong kita dalam puji-pujian, dalam ibadah kita itu akan membangun ada rohnya, ada spiritnya, ada isinya, nggak cuma formalitas, sehingga kita dapat bertahan melawan cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih Kak Evi. Amin. Ini saya bisa bayangkan diskusi di UKSS akan seru kalau menyinggung soal musik begitu ya. Karena semuanya suka bernyanyi. Dan benar musik membawa perubahan dalam hidup juga ya. Jadi pemirsa, hidup bersama dengan Roh Kudus itu sesimpel, sepraktis itu gitu ya. Dengan bernyanyi dalam hati, kita sudah mengundang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baik, sebagai kesimpulan, saya mau arahkan para pembicara kita kepada pertanyaan pertama di hari Jumat, bagian yang terakhirnya. Bagi banyak orang berpendapat bahwa nasihat Paulus kepada jemaat Efesus itu standarnya tinggi sekali gitu ya. Aduh, di mana zaman sekarang ada jemaat seperti ini ya? Sepertinya tidak ada. Tapi bagaimana orang percaya dapat mengadopsi standar tinggi Paulus? Boleh saya mulai dari Pendeta Tuan Lesi terlebih dahulu? Baik, jadi memang kelihatannya tinggi karena lingkungan sekitarnya yang sudah rendah. Iya, jadi apa namanya lingkungan sekitar kita sangat bobrok sekali, banyak lah. Jadi yang tadi dibilang oleh Pendeta Pardede, perilaku amoral itu nggak pakai malu-malu. Udah kayaknya it's okay aja, fine aja. Nah, ketika kita menghidupkan kehidupan yang Tuhan minta, sebenarnya sederhana kok kehidupan yang Tuhan minta, dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan, setia mengikuti kehendak Tuhan. Itu sederhana, tapi rupanya ketika kita perbandingkan dengan kehidupan dunia, beda banget. Jadi makanya kalau orang-orang yang hidup sederhana, iman yang sederhana, yang bergantung kepada Tuhan, itu jadi terang banget. Itu jadi terang banget. Itu akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kita nggak punya kuasa ya, siapa sih yang hebat di sini, siapa sih yang jago. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, makanya dekat sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Maka dengan pertolongan Tuhan, hidup iman yang sederhana itu akan dampaknya besar loh untuk jadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kak Evi. Amin. Puji Tuhan untuk kesimpulannya. Pendeta Pardede silakan dengan kesimpulannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Evi. Jadi sama seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, ketika dia mengajak supaya umat-umatnya hidup ya sesuai dengan standar perilaku anak-anak terang. Saya rasa kalau itu sudah menjadi budaya hidup, kita akan terbiasa melakukannya. Ya, kenapa sulit? Karena belum menjadi budaya hidup. Nah, itu sebenarnya. Contoh, kenapa seseorang susah bangun pagi? Kalau sudah terbiasa kita bangun pagi jam 4, jadi alarm kan, otomatis terbangun kita. Kenapa susah menghilangkan dusta? Sudah terbiasa kita berdusta. Jadi susah kalau nggak berdusta. Sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya hukum-hukum Allah itu jangan lupa itu bukan banyak larangan, bukan. Itu adalah penuntun kehidupan. Yang menjadi persoalan adalah belum jadi budaya hidup kita, belum jadi gaya hidup kita. Kita belum menghidupkan gaya hidup anak-anak terang, itu sebenarnya. Dan kita semua harus bergumul untuk itu. Tadi sudah kita bahas dengan kuasa Roh Kudus tentunya ya. Dengan kuasa Roh Kudus tentunya kita akan dimampukan untuk hidup menjadi anak-anak terang. Sehingga jadi gaya hidup kita. Ya, jadi gaya hidup kita dimanapun kita berada, ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, saya ini anak terang, saya ini anak Kristus, saya ini pengikut Yesus. Orang-orang muda dimanapun kita berada, boleh saja mungkin kita sendiri di situ, sama seperti Daniel, ya, tapi dia tetap hidupkan sebagai anak-anak terang. Ya, karena sudah menjadi baik budaya hidupnya. Hidup sesuai dengan standar firman.
yang disampaikan oleh Allah buat kita. Itu saya rasa Kak Evi. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Alberto Tulalesi dan juga Pendeta Samuel Pardede sudah mengingatkan kita untuk terus melihat kepada Yesus, begitu ya, dan jangan membandingkan kita dengan dunia dan biasakan hidup seperti itu, maka niscaya surat dari Rasul Paulus dapat menjadi pengalaman hidup kita bersama. Kita akan membahas satu pertanyaan yang telah masuk dari episode minggu lalu, jadi saya arahkan kepada Pendeta Tulalesi dan nanti Pendeta Pardede kalau mau tambahkan juga silahkan. Ini pertanyaan dari Dewanta Manik, mengatakan bahwa di Markus 3:29 bahwa Roh Kudus itu dimeteraikan kepada orang percaya sampai pada hari penyelamatan. Tapi kalau di tengah jalan, begitu ya, kita mendukakan Roh Kudus, apakah Roh Kudus tetap akan ada sampai hari penyelamatan? Kurang lebih ini parafrase saya dari pertanyaan dari Pendeta Dewanta Manik. Pendeta Tulalesi boleh silakan mulai dengan responnya. Baik, terima kasih. Kita lihat dulu kali ya Markus 3 ayat 29 ya. Tapi apabila seorang menghujat, itu dia. Kalau dia menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, jadi kan Roh akan pimpin kita dong. Kalau kita mau tetap izinkan Roh tinggal dalam diri kita, itulah namanya kuasa memilih. Sebenarnya begini, Tuhan bekerja ya, gambaran dalam Wahyu 3 ayat 20, saya akan bacakan ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi memang itu Roh Kudus berbicara terus dia ngingetin kita. Kalau kita berbuat dosa, dia akan ngingetin kita itu dosa. Kita berbuat dosa lagi, dia akan ngingetin kita itu dosa. Tapi kalau terus menerus, jadi suaranya makin lama makin pelan, kedengarannya makin pelan. Padahal sebenarnya Roh tetap ngetok terus. Tapi kita udah bebal jadinya. Akhirnya kapalan istilahnya. Hatinya keras. Jadi seperti mengeras, dia mengeras, tolak terus, mengeras. Akhirnya sama sekali tiba di titik nggak kedengeran lagi. Apakah rohnya nggak berbicara? Berbicara. Tapi orangnya udah nggak dengar lagi. Kenapa? Karena emang udah dia terus menerus dia tolak. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Nggak pernah dibukain pintu hatinya. Itu pilihannya. Padahal kalau cuma dibilang bukain aja pintu hatinya, dengerin kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan masuk, Tuhan akan masuk. Dikatakan di sini luar biasa ayat ini, saya senang banget. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti seperti Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan dia yang hidup di dalam aku. Jadi tinggal kita gunakan hak pilih kita untuk dengar bisikan Roh Kudus sehingga kita tidak akan menghujat Roh Kudus, karena Allah maunya kita selamat. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Evi. Amin, terima kasih. Pendeta Pardede ada tambahan? Baik, terima kasih Kak Evi ya. Jadi sama seperti yang Pendeta Alberto katakan tadi, jangan lupa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia akan selama-lamanya mengasihi kita. Yang menjadi persoalan adalah kita menolak kasihnya. Kan begitu ya. Kita yang menolak dia. Seperti Pendeta Alberto katakan tadi, Yesus Kristus rindu terus berbicara sama kita. Tapi oleh karena kita sudah terbiasa menutup telinga kita, kan kalau kita lihat contoh ini ada anak-anak yang orang sudah terbiasa dipanggil gak dengar, akhirnya jadi kebiasaan. Sebenarnya dia bukan budak, tapi karena kebiasaan dia dipanggil gak dengar, jadi gak dengar memang. Ya, coba pengalaman waktu kecil, kalau dipanggil gak dengar ya. Padahal pertama-tama dengar, tapi karena dibiasakan akhirnya gak dengar. Nah, ketika Roh Kudus pun sudah berbicara kepada kita, berbisik kepada kita, oleh karena kita sudah sering mengabaikannya, itu makanya kita nggak bisa lagi dengar suaranya. Ya, saya rasa begini kan, Kak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Seperti itu pengalaman hidup masih kecilnya Pendeta Pardede ya. Hanya bercanda saja. Baiklah pemirsa, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Tulalesi. Tapi sebelumnya saya mau baca satu permintaan doa khusus dari pemirsa kita, Saudara Daang BKY. Katanya tolong doakan kesehatan, keluarga, dan juga jemaat kami sedang membangun gereja. Silakan Pendeta Tulalesi. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga Allah yang penuh rahmat, terpujilah Engkau Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Oh, panggilan-Mu berulang-ulang bagi kami, agar kami boleh hidup bersama dengan Tuhan, menerima Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan dituntun untuk menjadi anak-anak terang di atas dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, sehingga dengan demikian Tuhan kami rindu waktu Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan kami oleh karena kasih setia-Mu.
Ajari kami Tuhan untuk hidup bergantung dan mengarah pandangan kami terus kepada Kristus. Karena kami manusia lemah, kami perlu kekuatan dan kuasa hanya ada padamu. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk saudara Daang. Tuhan tolong berikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan dari sorga kepadanya. Demikian juga dengan gerejanya yang sementara membangun, Tuhan Engkau adalah sumber segala berkat. Tolong bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu, sehingga segala kebutuhan biaya pembangunan gereja ini dapat terpenuhi, dan pembangunan ini dapat selesai, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkau berkati selalu Ivy dalam pelayanannya, Pendeta Pardede dan hamba, dan kami semua, para pemirsa, untuk kami semakin mencintai Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Amin. Tuhan berkati Pendeta Tulalesi dan juga Pendeta Pardede yang sudah melayani hari ini. Dan juga para pemirsa, minggu depan kita akan kembali bertemu untuk membahas bahwa unit terkecil dari sosial itu bukanlah di jemaat, tapi di keluarga. Jadi keluarga juga ada peran penting dalam persatuan jemaat. Sehat-sehat, kita bertemu kembali. Tuhan memberkati.